perhatikan ucapannya untuk berjujur dan selalu berusaha untuk berkata jujur, sehingga dia akan dicatat di hadapan Allah sebagai orang siddiq, orang yang jujur. Dan Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa alaikum bil kidbi, hati-hati kalian. Hati-hati, wa iyyakum bil kidbi, dan hati-hati kalian dengan kebohongan, dengan kedustaan, dengan penipuan. Fa innal kidba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kebohongan, kedustaan akan mengarahkan dirimu kepada kejelekan, kejahatan. Wal fujur yahdi ilal nar, dan kejahatan akan menggiringkan kamu ke dalam api neraka. Wa ma yazalu ar-rijalu yakdzibu wa yataharra al-kidba hatta yuktabu indallahi kadzaban. Banyak di antara orang, di antara manusia yang selalu bohong. Carita anak pasti dicampuri ku bohong. Soalnya lamun carita kebari ngabohong bangunan omongan. Kade ulah disapirakeun. Ya, bahkan di dalam kitab Akhlaq lil Banin yang dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja, banyak orang yang berbohong supaya apa? Supaya menghias-hiasi perkataannya, supaya enak menjadi didengar sama orang lain. Kagok datang benah lamun teu make bohong. Mimpi benar, mimpi nama tapi ditambahan, nyaritakeun mimpi atau nyaritakeun naon lah, ditambahan dibumbuan ku ngabohong. Di dalam perdagangannya dibumbuan dengan ngabohong. Orang yang selalu berkata bohong dan selalu hidupnya dipenuhi dengan kedustaan, sehingga dia akan dicatat di hadapan Allah sebagai kadzaban, orang yang pendusta. Dicatat di hadapan Allah sebagai pendusta. Maka yang pertama, kunci untuk masuk ke dalam surga, berusaha berkata dengan jujur. Ulah wani-wani ngabohong. Yang pertama kata Rasulullah, usduqu idza hadatstum wa aufu idza ahadtum. Dan jalankanlah apabila kalian memiliki janji, tepatilah janji kalian. Dan yang ketiga, wa addu idza tumintum, dan laksanakan amanat yang Allah berikan kepada kalian. Jagalah amanat kalian, laksanakan amanah-amanah yang Allah berikan kepada kalian. Semua yang Allah berikan kepada kita itu merupakan amanah. Kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita itu semuanya amanah. Yang namanya amanat itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum semua pernah mendengarkan ceritanya yang sering diceritakan oleh Kiai Haji Zainuddin Amjad tentang orang yang bisa memperhatikan, memaknai makna amanah yang dikiaskan oleh orang tukang parkir. Benar apa tidak? Pernah mendengar? Pernah mendengar apa tidak? Sudah mendengar semua, sudah tahu bahwasanya semua yang Allah berikan ini merupakan amanah. Bukan milik kita, tetapi milik Allah dititipkan kepada kita, yaitu merupakan amanah. Anak itu merupakan amanah. Harta merupakan amanah. Semua kenikmatan yang Allah berikan itu merupakan amanah, dan semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah karena ini mata merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah susulannya yang keempat. Ya, waqaddu absarakum, dan jagalah kalian. Ini kunci surga yang keempat. Menjaga apa? Menjaga mata. Jaga mata dari apa? Dari sesuatu yang akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sok tinggal introspeksi diri, naon wae sok ditinggali ku urang tiap wae. Apakah itu hal yang positif yang akan mengajak antum semua ke dalam surganya Allah, atau sesuatu yang negatif yang akan menjerumuskan kalian ke lubang api neraka? Walhamdulillah. Jaga pandangan, jangan sampai mata kita gunakan untuk memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang akan melupakan diri kita kepada Allah. Jangan memandang orang lain dengan pandangan sinis, dengan pandangan hina. Itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa ghaddu absarakum wahfadhu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Itu yang kelima. Kunci surga yang kelima, wahfadhu furujakum, jagalah kemaluan kalian. Hati-hati di dalam pelampiasan syahwat kita. Lampiaskanlah syahwat kita kepada orang yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan bernilai sedekah. Apabila kita melampiaskan syahwat kita ke orang yang sudah halal untuk kita, maka itu akan diberi ganjaran sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yang terakhir, kunci surga yaitu wa aufu aydiyakum, dan jaga tangan kalian. Jangan sampai berbuat jahat dengan tangan kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, kok kunci surganya 6? Lah sholatnya mana? Nggak harus pakai sholat. Puasanya mana? Ibadah-ibadah yang lainnya mana? Harus kita ketahui dan harus kita ingat, 6 perkara ini tidak mungkin bisa keluar dari orang yang tidak pernah sholat. Itu secara otomatis. Nggak mungkin 6 perkara ini bisa dilaksanakan sama orang yang meninggalkan sholat. Nggak mungkin. Orang yang sholat, rajin ibadah, mungkin bisa mengerjakan yang 6 perkara itu. Yang sholatnya sudah istiqomah juga belum tentu bisa menjalankan 6 perkara. Inilah akhlaknya Rasulullah yang harus kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. 6 perkara bisa menyebabkan kita ke dalam surga. Dan yang terakhir, supaya kita bisa masuk surga dengan selamat, kata Rasulullah, atibil kalam, perbaikilah di dalam berucap, hati-hati di dalam berkata. Jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain. Jangan sampai perkataan kita membicarakan kejelekan orang lain. Perbaiki di dalam kita berbicara. Ucapkanlah sesuatu yang akan menyenangkan orang lain. Ucapkanlah sesuatu yang akan menggembirakan orang lain. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang bikin orang lain terhinakan. Atibil kalam wa afsis salam, dan sebarkanlah salam. Ketemu dengan sesama muslim, kita ucapkan assalamualaikum. Antum awalan yang memulai, karena memulai salam itu lebih afdal daripada menjawab salam, walaupun hukumnya lebih wajib menjawab salam daripada memulai salam. Ini diantaranya sunnah lebih afdal dari wajib. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Tetapi sunnah lebih afdal daripada wajib, karena yang mulai susah. Anu ngajawab memberengkap paksa, kudu ngajawab, banyak tuh ngajawab. Leres sudah. Apakah kita sudah amalkan itu ketika kita amprok berpapasan dengan saudara kita, dengan orang yang kita kenal atau dengan orang yang tidak kita kenal, kita ucapkan assalamualaikum? Mungkin jarang. Kata Rasul, absis salam, sebarkanlah salam. Ini hal yang mudah, tetapi apabila kita laksanakan, balasannya apa? Nanti akan dijelaskan di akhir hadis. Atibil kalam wa absis salam wasilil arham. Ini yang ketiga. Dan sambunglah tali persaudaraan. Sambunglah tali persaudaraan. Jangan sampai di antara saudara-saudara kita menyimpan rasa benci sehingga kita tidak mau berbicara dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, atau dengan orang tua kita. Waliyadzubillah. Wasilil arham, sambung silaturahim. Jangan kita putuskan silaturahim. Dengan siapapun kita harus selalu menyambung silaturahim. Karena memutuskan silaturahim itu akan menjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah, akan memendekkan umur kita. Rizki kita akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan menyambung silaturahim, Allah akan memanjangkan umur kita, akan memberkahi rezeki kita, dan akan melancarkan semua urusan kita. Terserah aku mau milih yang mana. Mau milih panjang umur, berkah rezeki, lancar semua urusan, atau sebaliknya. Kalau ingin berkah umur, berkah rezeki, sambung tali persaudaraan. Apalagi dengan saudara-saudara, dengan tetangga. Jangan sampai kita memutuskan tali persaudaraan. Sambung terus tali persaudaraan. Bahkan kalau bisa, kata Rasulullah, silman boto'at wa ahsin man as'a ilaih. Wah, ini tingkat tinggi ini kalau kita bisa
melaksanakan itu. Silman goto'ah, sambunglah orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kamu. Wa ahsin man asa ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada diri kamu. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik itu sudah biasa, tetapi berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita itu luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Wasalli bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah di waktu malam ketika manusia pada tidur. Ketika kita bisa melaksanakan empat ini, memperbaiki ucapan, atibil kalam, wa absyis salam, dan menyebarkan salam. Kemudian apa? Wasilil arham, menyambung tali persaudaraan, dan melaksanakan sholat ketika manusia pada tidur. Apa yang akan kita dapatkan? Kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Mesti paparinan ku Rasulullah supaya kita bisa menempuh jalan yang kita inginkan, masuk ke dalam surga. Ini caranya sok tinggal amal. Mudah-mudahan orang sadayana dijadikan umatnya Rasulullah yang bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, bahagia di barzah, bahagia. Dan mudah-mudahan Sahibul Haul, ya, Sahibul Haul Bapak Hafid bin Hasbullah, kita khususkan mudah-mudahan di barzahnya diberikan cahaya yang sangat luar biasa dari Allah Taala, diturunkan rahmat ke dalam barzahnya, ke dalam kuburnya diturunkan ampunan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita jaga nanti di dunia orang, mudah-mudahan dibahagiakan, rumah tangga orang mudah-mudahan dijaga ku Allah, dirahmati ku Allah, dibahagiakan ku Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga dina waktuna lamun urang seep waktuna di alam dunia urang bakal digugurkeun, mudah-mudahan di alam kubur urang dibahagiakeun ku Allah, dibahagiakan dengan kenikmatan Allah, dibahagiakan dengan rahmatnya Allah, dengan maghfirahnya Allah, dan kesananya lagi di alam mahsyar kita bisa bertemu dengan baginda Rasulullah, bisa menatap wajahnya Rasulullah, berjabatan tangan dengan Rasulullah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan kesananya lagi kita dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Rasulullah, sehingga kedua mata kita bisa melihat dari Allah Subhanahu Wa Taala.